Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggit Winarni dengan NIM 2892 1501000 dari Prodi Manajemen Bisnis. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester 4 mata kuliah Manajemen Operasional dari dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman tentang pengembangan produk baru, kajian konsep. Produk baru, perusahaan menghadapi rentang usia yang terbatas dan harus digantikan oleh produk yang lebih baru. Tetapi produk bisa gagal, resiko inovasi sama besarnya dengan imbalannya. Kunci bagi inovasi yang sukses terletak pada perencanaan yang kuat dan proses pengembangan produk baru yang sistematis. Ide produk baru. Perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru dari beragam sumber. Sumber internal dan eksternal. Banyak ide produk baru berasal dari sumber internal. Perusahaan mengadakan riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka, dan mengadakan tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Ide lain datang dari sumber eksternal. Dengan mengadakan survei dan kelompok fokus serta menganalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan, perusahaan dapat menghasilkan ide produk yang baru akan memenuhi kebutuhan spesifikasi konsumen, pesaing, serta distributor dan pemasok. Perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, memilah produk, menganalisis kinerja produk, dan memutuskan apakah mereka memperkenalkan produk yang sama atau produk yang lebih baik. Distributor dan pemasok berada dekat dengan pasar dan dapat menyalurkan informasi tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru. Proses pengembangan produk baru. 1. Proses pengembangan produk baru terdiri dari 8 tahap berurutan. 1. Penciptaan ide. 2. Penyaringan ide. 3. Pengembangan konsep produk. 4. Pengujian konsep. 5. Pengembangan strategi pemasaran. 6. Analisis bisnis. 7. Pengembangan produk dan pemasaran uji. 8. Komersialisasi. Tahap-tahapnya. 1. Proses dimulai dengan penciptaan ide. Berikutnya penyaringan ide yang mengurangi jumlah ide berdasarkan kriteria perusahaan sendiri. Ide yang lolos dari tahap penyaringan ini dilanjutkan ke tahap pengembangan konsep produk, di mana versi detail ini produk baru dinyatakan dalam segi konsumen yang berarti. 2. Tahap-tahapnya. Dalam tahap berikutnya, pengujian konsep produk baru diuji dengan sekelompok konsumen sasaran untuk menentukan apakah konsep mempunyai kecocokan yang kuat dengan konsumen. Konsep yang kuat diteruskan ke pengembangan strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran awal bagi produk baru dikembangkan dari konsep produk. Tahap-tahap 3. Dalam tahap analisis bisnis, tinjauan ulang penjualan, biaya, dan proyeksi laba bagi produk baru dilakukan untuk menentukan apakah produk baru itu memuaskan tujuan perusahaan. Dengan hasil yang positif di sini, ide menjadi lebih nyata melalui pengembangan produk dan pemasaran uji dan akhirnya diluncurkan selama tahap komersialisasi. Pendekatan yang berhasil. Pengembangan produk baru melibatkan lebih dari sekedar proses melalui sekelompok tahap. Perusahaan harus mengambil pendekatan sistematis, holistik untuk mengelola proses ini. Pengembangan produk baru yang berhasil menentukan usaha sistematis berpusat pada pelanggan berdasarkan tim. Siklus hidup produk. Masing-masing produk mempunyai siklus hidup yang ditandai dengan sekumpulan masalah dan peluang yang berubah. Penjualan produk tertentu mengikuti kurva berbentuk S yang terdiri dari 5 tahap. Siklus dimulai dengan tahap pengembangan produk ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Tahap pengenalan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan laba yang rendah ketika produk didistribusikan ke pasar. Jika berhasil, produk memasuki tahap pertumbuhan dan menawarkan pertumbuhan penjualan yang pesat dan meningkatkan laba. Berikutnya, tahap kedewasaan ketika pertumbuhan penjualan melambat dan laba stabil. Terakhir, produk memasuki tahap penurunan di mana penjualan dan laba menurun. Tugas perusahaan selama tahap ini adalah mengenali penurunan dan memutuskan apakah perusahaan harus mempertahankan, memanen, atau menyingkirkan produk. Perubahan strategi pemasaran dalam siklus hidup produk. Dalam tahap pengenalan, perusahaan harus
strategi peluncuran yang konsisten dengan positioning produk yang dimaksudkan. Banyak uang yang dibutuhkan untuk menarik distributor dan membangun persediaan mereka dan memberitahu konsumen tentang produk baru dan mendapatkan percobaan. Dalam tahap pertumbuhan, perusahaan terus mendidik konsumen dan distribusi potensial. Selanjutnya, perusahaan berusaha untuk tetap mengirim persaingan dan mempertahankan pertumbuhan pasar yang cepat dengan meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur dan model produk baru, memasuki segmen pasar dan saluran distribusi baru, mengubah iklan dan membangun kesadaran produk menjadi membangun keyakinan dan membeli produk, dan menurunkan harga pada saat tepat untuk menarik pembeli baru. Perubahan strategi pemasaran selama siklus hidup produk. 3. Dalam tahap kedewasaan, berusaha terus berinvestasi untuk mendewasakan produk dan mempertimbangkan modifikasi pasar, produk, dan bauran pemasaran. Ketika memodifikasi pasar, perusahaan berusaha meningkatkan konsumsi produk. Ketika memodifikasi produk, perusahaan mengubah beberapa karakteristik produk seperti kualitas, fitur, atau gaya untuk menarik pengguna baru atau menginspirasi lebih banyak penggunaan. 4. Ketika memodifikasi bauran pemasaran, perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan mengubah satu atau lebih elemen bauran perusahaan. Setelah perusahaan menyadari bahwa produk telah memasuki tahap penurunan, manajemen harus memutuskan apakah mereka akan mempertahankan produk tanpa perubahan, berharap perusahaan pesaing akan keluar dari pasar, memanen produk mengurangi biaya, dan berusaha mempertahankan penjualan atau menyingkirkan produk, menjualnya ke perusahaan lain, atau melikuidasi produk pada harga sisa. Terakhir, masalah tambahan produk. Tanggung jawab sosial. Masalah pertama adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini meliputi masalah kebijakan publik dan peraturan yang melibatkan tindakan meraih atau membuang produk, perlindungan hak paten, kualitas dan keamanan produk, dan jaminan produk. Tantangan internasional. Masalah kedua yaitu melibatkan tantangan khusus yang dihadapi pemasar produk dan jasa internasional. Pemasar internasional harus memutuskan beberapa banyak biaya yang diperlukan untuk menstandarkan atau menyesuaikan penawaran mereka bagi pasar dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.